Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Suara jelas ya? Apakah suara terdengar? Terdengar Ustaz. Footnote. Layarnya kelihatan ya? Kelihatan Ustaz. Ya, benar. Siapa yang nggak ada hari ini? Asrama Asrama Khadijah hadir semua. Satu sakit Ustaz. Nah, Benar. Satu sakit Ustaz.
Cek, cek. Ya, tadi ada kendala. eh Asrama, asrama Al-Islam. Iya, Ustaz. Hmm? Eh, Ya. Terus, kelut. Ya, hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Oh, baru 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 mulai itu banget ya. Nah, ini bang Bumi ada? Bang Bumi nih. Pecah lagi. Udah ganti dah. Oke, eh ulang ya. Tadi asrama Khadijah. Asrama Khadijah ada. Asrama Satu Khadijah. pulang Ustaz. Hadir Ustaz. Hadir. Terus sama Al-Islam. Lengkap semua nggak? Ada Ustaz yang satu yang sakit. Satu yang sakit Oh, Ustaz. ya. Kalau kuncinya di terus yang kelut
Perut ada? Perut? Halo? Dengar nggak suaranya? Jadi, jadi bening udah ya. Jadi bening tadi lengkap nggak tadi? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin tsumma ma ba'du. Alhamdulillah, ah, saya kembali. Ya, karena tadi ada kendala juga. Sampai pada kaidah yang ketiga, ya. Kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Sudah di layar? Layarnya tadi kelihatan semuanya? Jadi al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Sedikit review dari pekan lalu, ya. Jadi ketika Allah itu menurunkan apa namanya, menurunkan syariat, ketika Allah menurunkan syariat dan ajaran kepada manusia, kepada umat manusia, ya, beliau juga Allah itu juga menurunkan baginya aturan-aturan. Jadi ketika menurunkan syariat, ya, dengan aturan juga, kemudian juga berbarengan dengan kemudahan, karena syariat itu pukul rata untuk semua manusia. Ketika ada orang yang memang belum bisa melakukan syariat, baik itu dengan uzur maupun dengan yang lainnya, ya, itu maka diberikan juga kepadanya kemudahan, ya, kemudahan. Jadi banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya agama Islam itu agama yang mudah, ya. Kalau kita lihat di pekan yang kemarin, pekan yang lalu, ya, ada yang nyatet apa dalil-dalilnya, ya. Dalil-dalil atau apa namanya, teks Al-Quran ataupun hadis dari bukti kemudahan tersebut. Boleh mungkin ada yang memberikan, ya. Coba dari ini dari mana? Dari Ozat lagi izin, ya, karena lagi pindahan katanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah itu menghendaki kemudahan bagi kalian umat manusia, wala yuridu bikumul usra, dan tidak ingin memberikan kesukaran.
memberikan kesulitan pada kita dalam menjalankan syariat. Ya. Allah juga berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan sekali-kali tidak akan memberikan untuk kamu dalam satu kesempitan. Ya. Jadi tujuan ketika Allah menciptakan manusia diberikan juga kepadanya aturan-aturan, tetapi aturan itu bukan aturan yang kemudian memberatkan, atau syariat itu bukan syariat yang menyulitkan sehingga membuat sebagai pelaksana itu keberatan, ya. Hadis Nabi pun juga ada, ya. Inni ursiltu bihanifiyatin samhatin. Saya diutus, kata Rasulullah, dengan membawa agama yang hanifiyah, agama yang lurus dan mudah. Jadi lurus itu maksudnya sesuai dengan fitrah, sesuai dengan apa namanya, tabiatnya manusia, ya. Makanya kalau kita lihat dalam syariat itu, segala hal yang berkaitan dengan aturan, dengan ibadah, dengan ritual, itu pasti sesuai dengan kebutuhan manusia. Kalaupun tidak sesuai dengan kebutuhan manusia, pasti sesuai dengan apa namanya, karakter manusia. Bahkan mungkin bisa membantu, memudahkan. Kalau kita lihat dalam syariat Islam, ada syariat sholat. Sholat itu selain dia memberikan pahala kepada pelakunya, tetapi secara fisik, secara bahkan mungkin secara medis juga, itu banyak yang mengatakan bahwasanya gerakan sholat itu memberikan kemudahan, memberikan kesehatan. Termasuk juga puasa. Puasa, ya, puasa itu selain dia itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka puasa itu juga dalam sisi kesehatan itu banyak manfaatnya, banyak kelebihannya, ya. Bahkan sebelum ditemukannya apa tuh namanya, diet, kemudian apalah puasa-puasa untuk kesehatan, itu maka sudah ada puasa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak zaman dahulu, bahkan sejak sebelum Nabi Muhammad, sejak zaman Nabi Musa sudah ada puasa. Makanya kenapa dalam puasa itu apa, bahkan dalam puasa itu juga rangkaian-rangkaiannya, komponen-komponennya itu juga semuanya sesuai dengan kebutuhan manusia. Orang kalau puasa menahan diri daripada makanan, menahan diri dari makanan itu adalah suatu kebutuhan. Kalau kita ingin sehat, maka belajarlah untuk menahan. Makanya kalau kita sering puasa, atau santriwati yang sering puasa, ya, itu insya Allah terdapat kesehatan di sana. Karena dia menjaga, menahan diri daripada makanan-makanan yang mungkin bisa jadi kalau berlebihan jadi penyakit. Nah, dalam puasa juga, sebelum kita berpuasa ada sahur. Sahur itu juga memberikan kesehatan. Ketika orang sahur, sebelum dia menahan sepanjang hari, maka diminta untuk makan dulu supaya apa? Supaya di situ ada tenaga, gitu. Kemudian juga selain sahur, nanti ketika buka, bukanya pun juga diaturnya juga jangan, kalau bisa jangan langsung makan berat, tapi yang ringan-ringan dulu, air putih, kemudian kurma, dan juga hanya kurma bahkan. Setelah itu sholat, kemudian habis itu baru silakan mau makan, makan sepuasnya. Ya, kenapa seperti ini? Karena memang semuanya itu ada hikmahnya, selain hikmah kepada hikmah dari Allah secara langsung dan hikmah secara imaniah, ada juga hikmah secara kesehatan. Ya, bahkan juga seperti sahur dan buka puasa itu ditekankan oleh Rasulullah. Ya, bahwasanya wajib sahur, bukan wajib sahur, maksudnya ditekankan untuk sahur. Ya, itu membedakan antara orang Yahudi dengan orang Islam. Begitu juga puasa, disegerakan puasa. Karena apa? Secara tabiat, orang berpuasa tentu harus makan dulu supaya kemudian dia bisa ada tenaga untuk kemudian sehari itu. Setelah itu ketika dia berbuka dengan dianjurkan untuk berbuka lebih awal. Supaya apa? Kalau berbuka lebih awal, ya supaya dia lebih cepat untuk makan, mengisi tenaganya. Makanya kalau selain Islam seperti Yahudi,
itu kan mereka nggak udah nggak sahur, bukanya juga lama. Ini kan nggak sesuai dengan syariat dan juga nggak sesuai dengan kesehatan. Makanya bersyukur itu sebagai seorang Islam diberikan syariat yang memang sesuai dengan kesehatan kita juga. Makanya kenapa dinamakan Hanifi ya, sesuai dengan tabiatnya manusia, dengan apa namanya, dengan karakter kebutuhan manusia. Ya, jadi kata Rasulullah tadi, ini ursiltu bihanifiyatin samhatin. Sesungguhnya saya ini diutus, kata Rasulullah, dengan membawa ajaran yang lurus dan juga samhah, mudah. Samahah itu mudah. Ya. Kemudian juga Allah berfirman, Nabi bersabda, Inna dina yusrun, seperti kemarin ya, Inna dina yusrun, walan yushaddu ladina ahadun illa ghalabah, wasaddidu wa qaribu abshiru sta'inu bil adwati wa rahwati wa syai'in minad daljati. Ya. Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Ya. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Tidak ada seorang pun yang hendak menyusahkan agama Islam kecuali akan kalah. Walan yushaddu dina ahadun illa ghalabah. Dan tidak ada seorang pun yang ingin menyulitkan kecuali dia akan susah. Jadi maksudnya apa? Kalau misalnya kita sudah tahu agama Islam ini dimudahkan, dalam segala hal kita dimudahkan. Ternyata ada orang yang dia merasa kuat, merasa sok-sokan gitu misalnya. Dia menyusahkan diri ibadah itu, ya, atau agama itu, maka illa ghalabah, maka dia akan kalah, dia akan bahkan dia akan makin kesulitan. Jadi kalau kita udah dikasih kemudahan, kalau kita merasa kuat, ya, kita merasa lebih kuat daripada apa yang dimudahkan, maka kita akan kalah, kita akan merasa nggak mungkin bisa gitu. Ya, karena apa tadi? Allah itu melakukan syariat itu kemudahan itu sesuai dengan kemudahan yang kita mampukan. Kalau kita apa namanya menantang daripada itu, berarti kita melampaui batas kita. Ya, nah, seperti orang-orang kafir, orang Yahudi, mereka merasa kuat sehingga mereka tidak sahur, contohnya dalam dalam ibadah puasa, mereka tidak berbuka. Justru akhirnya menjadi penyakit buat mereka juga. Ya, fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad daljati. Maka bersikap luruslah, fasaddidu, bersikap lurusnya bersikap sesuai dengan apa yang diberikan oleh kalian. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Wa qaribu wa abshiru, mendekatlah dan berbahagialah. Bisa berbahagia dengan kemudahan. Wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljati. Dan manfaatkanlah waktu pagi dan sore dan ketika sebagian malam itu tiba. Ya, jadi manfaatkan kemudahan dari Allah. Kalau misalnya kalian diminta cuma untuk apa namanya sholat wajib itu 5 waktu subuh. Sesubuh silakan kalian mau bekerja, mau mencari nafkah, mau belajar, silakan, mau ibadah silakan. Zuhur sholat lagi. Setelah zuhur makan silakan yang nggak puasa. Asar apa istirahat habis itu kemudian asar lain sebagainya seperti itu. Maka manfaatkanlah kemudahan ini sebaik-baiknya, ya. Kalau kita lihat di agama-agama lain atau bahkan agama-agama zaman dahulu, ya, dalam masalah kemudahan itu nggak ada mereka, maksudnya susah, ya. Sedikit mungkin apa namanya sekilas balik, apa namanya orang-orang Yahudi di zaman dahulu, ya. Kalau kalian baca kisah-kisah Bani Israel dalam kitab-kitab dan sejarah, ya, itu salah satu contohnya adalah, ya mungkin perlu disampaikan juga ya, bahwasanya orang Yahudi, orang yang zamannya Nabi Musa, ya, kaumnya Nabi Musa, itu ketika mereka ada yang berbuat dosa, berbuat syirik, ya, pertama mensyukurkan Allah, menyembah berhala, ya maka taubatnya apa? Ya, taubatnya apa? Mereka bunuh diri. Dalam 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 syariat, dalam ajarannya disebutkan bahwasanya, eh, dikisahkan juga dalam Al-Quran, ya. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ajla fatubu. Surat Al-Baqarah ayat, lupa.
Ya, pokoknya itu wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu. Nah, coba eh ada yang baca coba ayatnya. Silakan dibuka ayatnya. Surat Al-Baqarah. Nah, lupa tahu lupa ayatnya surat Al-Baqarah ayat 54 ya. Surat Al-Baqarah 54. Coba yang Enggak. harus silakan dibaca satu orang. Enggak. Al-Baqarah 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم أنفسكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Ya, terjemahannya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi diri sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu, sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu, sungguh dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Oke, scroll. Ini siapa ini yang baca? Sakifah Ustaz. Ya, Sakifah. Latifah. Sakifah. Sakifah. Oke. Wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi innakum zalamtun. Ya. Ketika Nabi Musa ini berkata kepada kaumnya, innakum zalamtun anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu. Innakum zalamtun anfusakum bittikhadhikumul ijla. Sesungguhnya kalian itu, kata Nabi Musa, Bani Israel telah menzalimi diri kalian sendiri dengan menjadikan patung ini sebagai sembahan. Berarti apa? Menyembah kepada selain Allah. Berarti syirik. Ya. Berarti syirik. Ya. Bittikhadhikum al-ajla fatubu. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ini dikatakan faqtulu anfusakum. Taubatlah kalian kepada Allah dan bunuhlah diri kalian. Ya, ini berat secara manusiawi. Orang kalau dia bunuh diri bukan karena depresi, bukan karena tekanan atau karena bahkan bahkan secara naluri, ya, kita itu ingin membunuh diri kita ini itu sangat sulit, ya, secara naluri maksudnya, secara normal. Apalagi nih bunuhnya bukan dengan racun, bukan dengan apa, tapi disuruh untuk dengan menusuk dengan badannya sendiri, ya. Itu secara manusia itu akan berat, ya, berat banget kalau kita itu ya. Mungkin kalau misalnya membunuh diri dengan apa, dengan mungkin minum racun atau apa itu mungkin masih oke lah. Tapi kalau misalnya dengan secara fisik langsung, ya kita membunuh diri kita sendiri dengan menusuknya, kemudian habis itu kemudian kita ya menembak misalnya, itu berat karena nggak sesuai dengan tabiat kita untuk membunuh diri kita sendiri. Bahkan manusia itu secara normal, ya, dia itu diberikan apa namanya jiwa yang penyayang. Jadi secara normal manusia itu dia akan merasa kasihan ketika membunuh orang lain, ya, membunuh orang lain secara langsung, apalagi membunuhnya sendiri, gitu. Maka kita lihat di zaman Bani Israel ini, ketika ada orang berbuat syirik, berbuat apa namanya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka taubatnya adalah dengan membunuh dirinya. Baru kemudian kata Allah itu lebih baik dan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak bunuh diri nggak akan diterima. Nah, ini salah satu beratnya contohnya
contoh yang paling berat daripada apa namanya syariat di zaman Bani Israel, di zaman sebelum Islam. Ya. Contoh lain, kalau misalnya di zaman Nabi Musa ada orang, ya, ada salah satu anggota tubuhnya yang kemudian berbuat kemaksiatan seperti misalnya mencuri, seperti misalnya atau mungkin matanya mungkin melihat pada hal yang bukan halal misalnya, atau memakan makanan yang haram. Ya, ini bukan syirik ya. Dia tetap menyembah Allah, dan melakukan kemaksiatan, dan itu dengan anggota tubuhnya. Mungkin ada yang bisa jawab, kira-kira taubatnya seperti apa? Mungkin udah pernah tahu, ya. Kira-kira apa, ada yang tahu nggak? Taubatnya seperti apa? Mungkin kalau mencuri tangannya dipotong. Kalau mencuri tangannya dipotong. Terus, kalau matanya melihat yang haram, atau kalau misalnya mulutnya makan yang haram, atau berbuat zina, taubatnya seperti apa? Kalau kalau zina dirajam. Apa? Kalau berzina dirajam. Kalau berzina dirajam, itu syariat zaman sekarang, syariat Islam, syariat di zaman Nabi Musa. Zina nggak tahu. Nah, nggak tahu. Ya, ya tadi benar yang pertama. Kalau misalnya tangannya mencuri, merampok, tangannya dipotong. Jadi kalau misalnya matanya berbuat maksiat, ya berarti sama kayak potong tangan. Berarti apa? Matanya yang dicongkel. Kalau misalnya berbuat zina, ya itunya yang kalau laki-laki itunya mungkin dipotong. Ya. Jadi kalau zaman dahulu itu, dia fisik. Ketika ada salah satu anggota tubuhnya yang berbuat maksiat, maka anggota tersebut yang dipotong. Ya. Kemudian yang lain lagi misalnya, yang mungkin lebih ringan lagi. Kalau misalnya bajunya kena najis, maka yang tahu Baik, Digunting. Digunting. apa? baju yang terkena Yang najis dihapus, Ustaz. Bajunya bajunya digunting, Iya. dipotong. Pokoknya bagian yang kena najis itu dipotong. Ya ini kan memberatkan sekali. Karena apa? Kalau misalnya contoh kita punya satu satunya baju, kemudian kena najis. Kalau kita menggunakan cara zaman dahulu, ya itu mereka dipotong. Jadinya apa namanya? Gembel jadinya. Apa namanya? Sobek-sobek. Kalau kalau misal semakin banyak kena najisnya, semakin banyak potongannya, semakin kelihatan gembelnya kayak gitu, ya kan? Karena apa? Bajunya banyak yang kepotong. Nah, itu tadi salah satu contohnya, mungkin masih banyak lagi ya. Bahkan termasuk juga jangankan masalah syariat yang itu bentuknya bentuknya kedurhakaan, bentuknya ketaatan pun juga banyak yang memberatkan ya. Kalau misalnya apa contohnya? Contohnya kalau di zaman Nabi Musa itu sholat itu bukan sholat seperti zaman sekarang. Sholatnya itu lebih berat, lebih lama, dan ritualnya bukan seperti zaman sekarang yang cuma sekedar sholat takbir sampai salam ya. Itu banyak banyak riwayatnya, masa nggak sebut, kalau sebut nanti nanti panjang. Kemudian misalnya seperti ya mungkin yang mungkin tahu sunat lah. Kalau zaman dahulu, kalau zaman sekarang kan mungkin gampang lah. Zaman dahulu tuh dia langsung gitu ya, langsung dia potong. Jadi apa namanya? Memang syariat zaman dahulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Makanya kita bersyukur ya yang terlahir di zaman sekarang ya, karena adalah anugerah wahbi, anugerah yang datang dari Allah secara langsung, bukan kita minta, bukan kita usahakan ya, dimana kita dilahirkan, dimunculkan diri kita ini di zaman yang sekarang, dan kita bersyukur menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi kalau zaman sekarang, kalau yang zaman Nabi Musa tadi, orang berbuat syirik, itu dia diminta untuk bunuh diri baru diterima tobatnya.
Zaman sekarang berbuat syirik, taubatnya apa? Tinggal cukup beristighfar, kembali kepada Allah, apa namanya, kembali syahadat, ya, istighfar sebanyak-banyaknya, selalu diterima. Orang zaman sekarang kalau berbuat maksiat, ya sudah sesuai dengan hadnya, jadi bukan dengan fisik tapi hadnya. Walaupun memang tadi tetap merampok, mencuri, dipotong tangannya, tapi itu nanti disesuaikan dengan nominalnya. Kalau misalnya ada batasnya, kalau misalnya dia mencurinya dengan beberapa nilai tertentu yang itu merugikan orang, maka dipotong. Kemudian kalau misalnya di bawah itu dia nggak dipotong, cuma diminta untuk kemudian ya bertaubat, mengembalikan dan sebagainya. Kalau misalnya kayak berbuat zina, maka untuk yang belum menikah, maka dia dicambuk aja 100 kali dan diasingkan selama setahun. Kalau misalnya yang udah pernah menikah, kemudian berbuat zina, maka dia dirajam. Ya, itu memang memang itu berat karena apa, sesuai dengan apa namanya, perbuatan dilakukan. Karena perbuatan dilakukan itu bahkan ya bisa menyakiti banyak orang gitu. Kemudian eh, kalau misalnya tadi pakaiannya kena najis, ya tinggal cuci sampai bersih. Kalau misalnya kena kotoran najis yang mughaladhah dengan tanah gitu, bersih. Jadi baju kita mau sebagus apapun, kalau kena najis tinggal cuci, nggak perlu kemudian dipotong dan sebagainya, ya. Nggak seperti zaman dahulu. Jadi alhamdulillah kita bersyukur di zaman sekarang, ya. Zaman sekarang itu sebenarnya mudah. Udahlah kita diberikan kemudahan, kemudian juga kita dijadikan umat yang terbaik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka kita wajib bersyukur. Oke, jadi itu apa namanya, eh, salah satu bentuk daripada Allah itu sayang kepada kita adalah ketika diturunkan syariatnya kepada kita, maka diberikan juga kemudahan-kemudahan. Ya. Nah, kita review juga di pekan lalu dibahas ada dua jenis kemudahan. Siapa yang bisa jelaskan? Ada dua jenis kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia, terutama agama Islam. Ada dua jenis kemudahan yang diberikan. Apa itu? Al-aslu sama at-tariq Ustaz. Ya, Al-aslu sama at-tariq. al-aslu dan at-tariq. Oke. Bisa jelaskan al-aslu dan at-tariq? Al-aslu pada asalnya agama Islam ini memang agama yang mudah. At-tariq keringanan tambahan ada berapa syariat yang diberi. Karena ada sebab. Karena adanya sebab dan Al-aslu. Al-aslu contohnya apa? Yang lain pun juga nggak apa-apa. sholat Sholat kenapa sholat? yang awalnya 50 terus jadi 5 waktu Ustaz. Kalau at-tariq, At-tariq nggak, bukan contoh, tapi maksudnya apa itu maksudnya at-tariq itu? Kayak gimana? keringanan tambahan karena ada sebab dari asal. Keringanan karena ada sebab. Keringanan udah ringan, tapi diperingan lagi. Gitu ya. Itu sama jawab. Wanita Ustaz. Oh, wanita. Kemudian dalam at-tariq ada beberapa jenis keringanan. Coba yang bisa jawab. Yang lain boleh. Ada 7. Apa? Ada berapa?
Ada berapa? Ada 7, Ustaz. Sebutkan. Al-Isqat, At-Tanfis, At-Taqdim wa Ta'khir, At-Tarkhis, At-Taghyir, At-Takhir, Ya, Al-Idlal. itu masing-masing apa itu? Al-isqat itu apa maksudnya? Sebutkan juga artinya apa maknanya? Isqat yaitu pengguguran. Hah? At-Tankis, Al-Isqat yaitu pengguguran. At-Tankis, pengurangan. At-Taqdim wa Ta'khir, boleh didahulukan atau diakhirkan. At-Tafwis yaitu keringanan. At-Taghyir yaitu perubahan. At-Takhir yaitu pilihan. Dan Al-Ibdal yaitu penggantian. Oke. Coba contoh at-tarkhis, tapi kalau bisa nggak lihat buku deh. Ya apa? Tadi keringanan. Gimana itu keringanan? Baju yang terkena najis sedikit itu dimaafkan, Ustaz. Oke, itu contoh dari Ana ya. Contoh dari yang lain ada nggak? Yang penting paham maknanya. Contoh lain apa? Jika ada najis yang sedikit susah dihilangkan, maka syariat memberi keringanan dengan memaafkan apabila tidak bisa benar-benar bersih. Itu contoh dari Ana. Dari yang lain ada? Apa contohnya? Apa? Mungkin contohnya darah haid yang udah kering dan diupayakan untuk mengeluarkan, tapi nggak bisa hilang, mungkin dimakan. Itu termasuk keringanan. Ya, Hah? Iya. ya. Oke. Sebenarnya itu ada hukumnya lagi, tapi ya nggak apa-apa. Nah, najis yang sedikit sudah dihilangkan. Nah, contoh lain, ya sebenarnya sama kayak ini juga. Misalnya kita punya punya kodok seperti puasa, tapi kemudian mungkin terluput lama banget banyak, maka dimaafkan. Selagi kita mungkin lupa atau nggak bisa terjangkau lagi, nggak bisa terhitung lagi, maka ya udah dimudahkan, nggak usah diganti gitu. Tapi hanya bukan berarti kita mungkin melupakan sengaja gitu, enggak. Kita benar-benar lupa gitu, ya. Oke, dan terakhir sebab-sebab keringanan apa aja? Coba dari Claude belum ada ya? Ada 6, Ustaz. Apa? 6, Ustaz. Siapa itu? Dari mana Ini tadi? tuh, Ustaz. Hah? Ada 6, Ustaz. Oh, di Islam. Ya, sebutin sebab keringanan.
Pertama sakit, safar, lupa, tidak tahuan, terpaksa atau dipaksa. Yang keenam sesuatu yang terjadi di kalangan manusia. Oh, pertama langsung ke 6. Ya. Yang pertama sakit, yang kedua safar, tiga lupa, keempat ketidaktahuan, kelima terpaksa atau dipaksa, keenam sesuatu yang terjadi di kalangan manusia. Terpaksa sama dipaksa bedanya apa? Hmm? Terpaksa sama dipaksa bedanya apa? Beda-beda nggak? Beda. Hah? Beda apa sama? Beda. Halo? Beda. Bedanya apa? Bedanya apa? Nggak ada. Kalau bukan, mungkin kalau Jawab aja terpaksa kalau itu, emang menurutmu beda. Bedanya apa? Saya kasih. kalau terpaksa, kalau terpaksanya, kalau terpaksa, artinya kayak muncul dari diri sendiri. Terpaksa melakukan apa misalnya. Terus kalau dipaksa mungkin munculnya dari orang lain, misalnya dipaksa, kita dipaksa gitu. Ya dipaksa karena dari orang lain. Kalau terpaksa dari diri sendiri, itu maksudnya gimana? Gimana terpaksa diri sendiri? Diri sendiri memaksakan gitu? Iya, Stat, iya. Gimana? Iya, Stat. Jadi kalau dipaksa, ya, oke lah nggak apa-apa. Jadi kalau dipaksa itu dia seperti budak atau orang yang di bawah perintah orang, ya. Udah dipaksa atau orang yang dia nggak punya kekuatan apa-apa selain hanya di bawah orang tersebut, ya. Itu maka dia dipaksa. Kalau terpaksa, ya mungkin dia sendiri juga, tapi itu eksternal, maksudnya dari luar, bukan diri sendiri, tapi dari luar. Seperti apa misalnya itu kondisi, kondisi maupun keadaan. Seperti misalnya eh, tenggelam di tengah laut misalnya, atau kemudian misalnya terjebak di tengah hutan dan sebagainya. Ini kan hal yang nggak ada kaitannya dengan orang, nggak ada kaitannya dengan diri sendiri juga, tapi ini karena alam, karena keadaan misalnya kayak gitu. Ya, oke. Kembali kepada tadi apa namanya? Kembali kepada materi tadi. Ya, tadi kita habis review, maka ini masih ada waktu. Ya, kita sedikit ada tambahan. Jadi kalau kemarin sampai pada sebab-sebab keringanan, ya. Jadi itu apa namanya yang menjadi penyebab keringanan atau keringanan karena ada sebab, ya. Seperti pengguguran, kemudian pengurangan, apa namanya takdim dan takhir, ya. Kemudian tarkhis, perubahan, penggantian dan pilihan, ya. Itu salah satu apa namanya jenis-jenis daripada kemudahan yang ada sebabnya. Sebabnya apa? Tadi karena sakit, karena karena sakit, karena sakit, karena safar, karena ya perjalanan, kemudian karena lupa gitu, dan kemudian karena dia tidak tahu, ya, dan juga karena dipaksa atau terpaksa, itu ya paksaan lah, ya. Dan kemudian karena umum dialami di tengah masyarakat. Jadi kalau yang dipaksa tadi, ya, hadisnya adalah Inna Allah tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa masukrihu fiha. Sesungguhnya Allah itu memudahkan atau memberi maaf dari umatku, kata Rasulullah, musuh kita, al al-khata' yaitu kesalahan. Kesalahan itu maksudnya apa? Kesalahan yang mungkin nggak disengaja. Wan nisyan dan kelupaan. Wa mastukrihu fiha dan apa-apa yang dipaksakan kepada mereka.
Itu semuanya insya Allah dimaafkan. Oke. Oke, kembali kepada layar. Tadi kelihatan ya? Masih kelihatan? Masih Ustaz. Oke. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Jenis kemudahan sudah dibahas juga, al-aslu, al-tari, kemudian ini al-isqatu, at-tanqisu, at-taqdim, at-tarkhis, at-taghyir, al-ibdal, at-taghyir, at-takhyir, al-ibdal, at-takhir. Ya, dicatat ya. Kemudian sebelum keringanan karena sakit, karena safar dan karena lupa. Ya. Karena sakit, karena safar dan karena apa namanya? Dipaksa dan karena dialami dengan manusia, jadi hindari. Nah, kemudian ini terakhir kaidah turunan dari kaidah ketiga. Yang pertama, idza dhaqal amru ittasa'a. Jika kondisi sempit, maka diberikan kelapangan. Ya, maksudnya apa? Jika kondisi atau keadaan seseorang itu terdesak, maka dia diberikan kelapangan pada hal yang lain atau pada hal yang kemudian membantu dia melewati kesulitan itu. Ya, contohnya apa? Ketika perjalanan, maka diberikan qasar. Ya, karena perjalanan itu kan ada sesuatu yang berat, ya. Walaupun mungkin ada yang menikmati perjalanan, tapi secara umum perjalanan itu kalau kata Rasulullah adalah nisful adab. Ya, Allah alam ini anu belum cek hadisnya, tapi ini masyhur ya. Jadi perjalanan itu adalah sebagian daripada azab karena apa? Di perjalanan, ya. Kalau kita lihat, ya, kita rasakan orang kalau perjalanan, ya pertama pasti dia capek, ya, capek, kemudian juga lelah, mengeluarkan banyak uang, mengeluarkan tenaga, mengorbankan hartanya, ya. Kemudian juga meninggalkan keluarganya, mungkin yang meninggalkan keluarganya gitu, ya. Pokoknya perjalanan itu lebih sulit daripada kita bermukim. Nah, kalau jalan itu dia ya capek. Misalnya orang yang mungkin perjalanan, misalnya mungkin perjalanan kalau zaman dahulu kan dia jalan kaki atau naik onta gitu. Dia harus panas-panas, kemudian habis itu dia lapar, minum. Kadang kalau lapar pun juga kalau misalnya bekalnya habis, belum tentu ada yang belum tentu dapat lagi. Kalau zaman dahulu kan gitu, ya. Perjalanan padang pasir, kemudian naik kuda atau naik onta gitu, kemudian panas, atau malam dingin, kemudian juga kalau misalnya di tengah jalan ketemu dengan perampok, ya, kemudian juga habis itu kalau misalnya nggak tahu jalan, ya, itu semua adalah kesulitan dalam perjalanan, ya. Maka dalam hal ini disebutkan bahwasanya perjalanan adalah sebagian daripada azab, ya, karena kita merasakan azab itu, ya, merasakan kesulitan itu, ya. Maka ini adalah kondisi yang sempit. Maka untuk seorang muslim dalam syariat ini diberikan kelapangan, kemudahan, ya, berupa apa? Orang musafir diberikan qasar, sholat, ya, sholat yang diringkas, ya, baik dari zaman dulu maupun zaman sekarang itu semuanya berlaku, ya. Kalau zaman dahulu berlaku supaya apa? Supaya lebih mempercepat perjalanan atau tidak membuang-buang waktu, atau juga supaya tidak terlalu banyak gerakan gitu, atau lebih cepat gantian. Jadi dia banyak hikmahnya. Zaman sekarang mungkin juga gitu, ya. Nabi kasih qasar dan mungkin juga jamak, ya, supaya apa? Misalnya kita lagi di perjalanan naik motor misalnya dari Jakarta ke Bandung. Kita berangkatnya pas zuhur. Kalau qasar itu bahkan kita sejak di rumah pun masih diperbolehkan untuk kemudian melakukan qasar dan jamak. Ya, jadi misalnya kalian santri mau pergi jalan-jalan ke Bandung misalnya, ke Bandung, ya, baik naik motor, naik mobil atau naik apapun itu, ya. Berangkatnya mungkin rencananya jam 1. Nah, ketika kalian sholat zuhur sebelumnya, itu kalian sudah bisa diniatkan untuk kemudian mengqasar sholatnya dan juga menjamak sholatnya. Jadi sholatnya dua dua, zuhur dan asar diringkas, dijamak, ya. Dengan niatan asal kalian safar, dengan niat safar dan pasti kalian safar gitu, ya. Soalnya kan udah siap berangkat gitu, tapi berangkat jam 1, ya. Anda perbolehkan untuk kemudian melakukan jamak dan qasar. Kenapa? Supaya nanti di perjalanan kalian nggak perlu berhenti, nggak perlu istirahat, ya. Apalagi kalau misalnya mungkin kalian umum, jadi misalnya kalau umum kan susah tuh, nggak mungkin berhenti, atau misalnya ya bisa jalan terus misalnya, jangan melewati waktu asar, maka diperbolehkan sebelumnya untuk kemudian jamak dan qasar. Seperti itu kalau misalnya memang
mau berangkatnya mungkin setelah waktu sholat, maka ketika sholat itu di diniatkan kemudian untuk jamak dan qasar, itu insya Allah akan menjadi kemudahan, ya. Termasuk juga sebaliknya ketika pulang, ya. Misalnya pulang dari Bandung nih, dari Bandung pulang ke Jakarta, itu kan sudah jarak safar itu. Maka kemudian selama kalian belum sampai menginjakkan kaki di rumah, maka walaupun kalian udah nyampe Pondok Melati, udah nyampe di Jatiwarna, udah nyampe Bekasi pun, kalian diperbolehkan masih untuk jamak, jamak dan qasar, ya. Selagi belum benar-benar nyampe di rumah, ya. Selagi belum benar-benar nyampe di rumah, maka diperbolehkan untuk kemudian melakukan jamak dan qasar. Misalnya kayak perjalanan dari Bandung ke Jakarta, misalnya berangkat dari rumah jam 9, berangkat dari Bandung jam 9. Kemungkinan nyampe di Jakarta itu ya sekitar jam 11 atau pas zuhur mungkin, ya. Maka ketika sholat zuhur itu masih diperbolehkan, ya, untuk kemudian dijam atau kosor, ya. Selagi itu belum nyampe di rumah, belum benar nyampe masuk ke rumah. Misalnya mungkin ketika udah nyampe di Bekasi atau nyampe di Jakarta, ya, nyampe di Bekasi, berarti Bekasi lah. Nyampe di Bekasi, mungkin udah mampir pom bensin atau mampir masjid yang mungkin masih daerah Bekasi atau dekat-dekat nyampe rumah. Bahkan misalnya sholat di Asalam pun masih bisa, gitu. Sampai di Bandung kemudian nyampe di Bekasi waktu zuhur, kemudian mampir dulu sholat di Asalam misalnya, di untuk yang di Pondok Melati. Nyampe di Asalam, nyampe di Asalam sholat dulu, sholat zuhur dulu di Asalam, maka itu diberikan keringanan masih bisa sholat qasar dan jamak, itu masih diperbolehkan, gitu, ya. Karena apa? Ya tadi memudahkan, ya. Kali ini kalian nyampe capean, istirahat, lewat waktu sholat, gitu, ya. Jadi itu baik kalian mau pergi ataupun pulang, maka diberikan keringanan seperti itu, termasuk juga ketika dari jalanan, ya. Jadi kalau ngebahas masalah kok surat jamak qasar ini panjang, ya. Jadi intinya apa? Ini adalah kemudahan, kemudahan dari Allah untuk kita, ya. Yang dimana kalau kita mau kayak tadi adalah bahwasanya idza dhaqal amru ittasa'a. Jika kondisi sempit maka diberikan kelapangan. Karena perjalanan ini dianggap sebagai sesuatu yang menyulitkan, sempit. Seperti itu, ya. Kemudian juga kita bahas yang kemarin, yaitu seperti juga sholat khauf ketika perang, ya. Khauf itu kan tata caranya lumayan rumit, ya. Ini mungkin kalian dapetin mungkin nanti ketika sudah kuliah atau pada materi yang lain lah, jadi seperti itu. Karena memang cukup panjang. Jadi ketika perang, ya, berlaku hanya ketika perang, ya. Maka Allah berfirman, ya, itu darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an takunu kafaru, ya. Jadi kalau ini dalilnya adalah bahwasanya ketika kamu berpergian di muka bumi, ya, keluar gitu, maka tidak mengapa kamu mengqasar sholatmu jika kamu takut diserang oleh orang kafir. Jadi kalau zaman dahulu memang syariatnya diturunkan karena memang takutnya kalau misalnya sholatnya dipanjang, keburu nanti diserang, gitu. Kayak kemudian diqasar. Tapi kemudian ini berlaku juga untuk kemudian hal-hal yang lainnya, gitu, ya. Nah, kemudian yang lain, contoh yang lain. Ya ini contoh antar manusia bermuamalah, ya. Jika orang yang contoh orang berhutang, ya. Mereka berhutang punya kesepakatan, saya minjam uang 5 juta misalnya. Temponya 3 bulan nanti akan diganti. Oke, dipinjam. Berlalulah 3 bulan. Qadarullah, ya, ini orang tetap berusaha untuk mengganti, tetapi qadarullah dia punya kendala, misalnya mungkin kecelakaan lah, atau kemudian tiba-tiba keluarganya sakit lah, sehingga kemudian uang yang harus digantikan itu untuk kemudian kebutuhan utamanya dulu, kebutuhan yang urgennya dulu, gitu. Maka kemudian dia akan meminta diperpanjang, maksudnya boleh nggak diganti, apa namanya, dimundurin lagi, soalnya ini kebetulan qadarullah ada kendala dan sebagainya. Maka wajib bagi yang peminjamnya untuk memberikannya, memudahkannya. Karena apa? Dia ada kesulitan untuk menggantinya. Tapi ini syaratnya adalah dia kesulitan karena memang ada kendala, bukan kesulitan dibuat-buat atau dengan alasan yang dibuat-buat, ya. Apalagi kalau nominal kecil, misalnya dia minjam uang 100.000, dia minjam 200.000, temponya mungkin nanti awal bulan, misalnya pas misalnya dikirimin, misalnya kalau santri, ya. Aku minjam uang nanti aku ganti pas dikirimin lagi, gitu, ya. Maka
ini kan hal yang kecil, ya. Kemudian juga, ya, kalau secara kendala, insya Allah nggak terlalu banyak gitu, ya. Kendalanya apa coba kalau misalnya, apalagi kan masih santri kan, belum punya tanggungan, belum punya kebutuhan keluarga dan sebagainya, maka ya wajib menggantinya dengan sesuatu yang ditentukan. Misalnya saya minjem uang, nanti pekan depan saya ganti, ya. Maka ketika udah pekan depan dan udah dikirimin misalnya, maka itu wajib untuk menggantinya. Jangan langsung dipakai untuk jajan dan sebagainya, karena hutang itu lebih utama daripada apapun. Ya, bahkan kalau kita tahu dalilnya bahwasanya orang yang, apa namanya, orang yang berhutang itu tidak disunatkan oleh Rasulullah. Bahkan juga kata Rasulullah, mujahid yang meninggal syahid di jalan Allah itu kan adalah salah satu derajat yang tertinggi, derajat muslim yang tertinggi. Tetapi kata Rasulullah, mujahid yang syahid di jalan Allah, semua dosa-dosanya diampuni semuanya tanpa terkecuali, dari dosa-dosa besar sampai yang kecil semuanya diampuni kecuali hutang, ya. Jadi mujahid ini walaupun dia dosa zina diampuni, dosa khamar diampuni, dosa membunuh mungkin diampuni, tetapi ketika dia masih punya hutang 1.000 rupiah pun, maka kata Rasulullah, dia akan terhalang daripada surga sampai kemudian hutang ini ditunaikan, ya. Karena ini berkaitan dengan manusia. Jadi kita juga jangan sampai bermain-main dengan hutang dan juga jangan meremehkan hutang, ya. Hutang 1.000, 2.000 wajib dicatat, baik itu yang meminjam maupun yang dipinjam. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan dalilnya panjang sendiri bahwasanya, menyebutkan ayat tentang hutang itu ayat 282, itu ayat terpanjang di Al-Quran, itu membahas tentang hutang saja, menyebutkan tentang bahwasanya itulah sesuatu yang paling penting, ya. Jadi kalau kalian berhutang 1.000, 2.000 pun, ya, maka tolong, ya, bagi yang meminjam untuk dicatat, dan juga untuk yang dipinjam, untuk juga untuk kemudian dicatat, ya. Kalau misalnya ternyata orang yang meminjam itu lupa, ya, maka bagi yang meminjam itu punya hak untuk kemudian menagih, karena itu hak hak kita sebagai yang punya uang, maka itu adalah suatu kewajiban. Kalau sendiri Anda pribadi, ya, apa namanya, ketika saya punya hutang, ketika saya meminjam uang kepada teman, kepada orang lain, ya, dan sebagainya, itu langsung catat. Misalnya minjam 150.000, minjam 100.000. Kalau minjam kan bisa memang, kalau saya ini memang nggak apa namanya, nggak ngasih tempo gitu, kecuali memang orangnya itu juga minta temponya misalnya, ya. Maka ada buku khusus catatan isinya untuk hutang-hutang semua, hutang, baik itu hutang saya ke orang ataupun hutang orang saya. Jadi ketika ada orang minjem pun juga saya catat gitu. Misalnya ada teman minjem minjem, ya, misalnya 1 juta, ya, dia bilang misalnya bulan depan nanti diganti, ya, misalnya misalnya pekan depan diganti, bulan depan diganti, maka tulis ini misalnya Afdol minjem uang 500.000, 500.000, bulannya Oktober, digantinya November. Maka ketika sudah November, ketika November udah mau habis dan dia mungkin masih lupa, dia belum bilang, udah lewat waktunya, maka ya ting tagih nanya, ya, jangan malu, jangan merasa nggak enak, karena itu hak kita gitu, ya. Kalau masalah ini, ya, apa namanya, selagi dia memang mampu, kita wajib untuk nagih gitu, mana, tapi dengan cara yang lembut, ya, gitu, dengan cara yang, kalau bisa mungkin kalau misalnya masih nggak enak, ya, dengan cara nyindir itu boleh boleh gitu dan sebagainya. Apa namanya, kalau boleh, apa namanya, akuan misalnya, gimana utangnya kemarin, udah ada belum gitu, ya, insya Allah secara normal, kalau memang dia ada kendala, dia akan bilang. Kemudian kita sebagai seorang meminjam, yang meminjamkan, kita juga harus bisa memaklumi gitu, memaklumi, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi kan ada juga orang yang ketika dia minjem ditagih, dia juga yang mungkin marah dan sebagainya. Itu kita nggak boleh biarkan, nggak boleh normalisasi hal seperti ini. Ya kalau dia marah dan sebagainya, ya kita tetap tagih sampai kemudian dia tunaikan. Saat kalau misalnya kita ikhlas saja bagaimana? Ya sebenarnya nggak masalah juga, itu kan hak kita untuk mengikhlaskan atau menagih. Tapi kalau bagian pribadi, kalau memang dari awal saya pengen saya ikhlaskan, mendingan akadnya di awal tuh bukan pinjam tapi saya beri. Misalnya saya punya teman, udah tahu temannya ini mungkin agak sulitan, dia kesusahan, ya udah, ketika dia minta uang, ketika dia minjam, udah saya beri aja nih, nggak usah diganti gitu.
Karena kalau bagiannya kalau udah ya utang kalau ngasih gitu. Kalau udah hutang, udah nanti harus ditagih. Begitu juga sebaliknya gitu. Ya, jadi ini harus dipahami karena kita punya hutang 1 perak pun ya itu menjadi sesuatu yang memberatkan kita di akhirat. Jadi apa gunanya kita banyak belajar, banyak ibadah kalau misalnya kemudian kita punya hutang ya. Jadi makanya di sini buat santri-santri yang masih punya hutang baik ke temannya sendiri atau ke orang lain, ke usahanya mungkin ya. Ingat-ingat lagi 5.000, 10.000 atau misalnya yang punya orang lain temannya punya hutang ke kalian, ingat-ingat siapa orangnya dan berapa gitu. Tapi itu selagi kalian yakin itu, saya yakin nih dia punya utang sama aku dulu 5.000 bulan ini gini gini gini, maka kalian boleh tagih. Tapi kalau misalnya udah lupa dan sebagainya ya, ya boleh kalian ikhlaskan atau mungkin kalian ambil yang minimalnya gitu, jangan sampai kemudian lebih gitu. Kalian dulu minjem kalau nggak salah 10.000 ya atau lupa gitu ya udah kalian mintanya mungkin sedikit aja 5.000 misalnya. Yang penting itu kan itu hak kalian gitu. Oke. Nah ini ada pertanyaan. Kalau jika ada terlanjur lupa dua-duanya bagaimana? Ya kalau udah dua-duanya lupa ya berarti kan ya udah berlalu gitu aja. Kalau misalnya lupa saya punya hutang sama dia dan dia juga lupa kalau misalnya saya pernah minjem sama dia. Ya udah berarti kan sesuatu yang dimaafkan ya. Salah satu keringanan tadi dimaafkan. Dan juga kan lo saling rela ya, saling rela misalnya udah dua-duanya lupa gitu. Ya kalau dua-duanya lupa kan nggak akan dibahas ya. Kecuali yang satu doang yang lupa, yang minjem lupa, yang dipinjam masih ingat. Maka yang pasti yang minjem yang nagih. Jadi kalau misalnya yang minjem yang ingat, yang lupa, maka ya udah yang minjem harus mengingatkan gitu. Jangan sampai kemudian mentang-mentang yang dipinjam itu dia lupa, kita yang masih ingat pun kita pura-pura lupa. Misalnya saya punya hutang sama Konita, misalnya saya punya hutang 5.000. Saya ingat, tapi dia lupa. Dia mungkin nggak akan nagih. Tapi saya jangan mentang-mentang kemudian lupa gitu. Oh, dia akan lupa gitu. Itu juga termasuk daripada bagian daripada dosa juga gitu. Nah, kalau misalnya lupa, eh, oke lah tadi lupa kalau punya hutang. Sekarang lupa kalau misalnya jumlahnya berapa. Ya sudah, itu kesepakatan aja. Misalnya saya sama tadi wanita misalnya dulu punya hutang ya. Misalnya saya dulu tahun kemarin punya hutang. Kamu kalau minjem uang ya gitu berapa gitu. Kalau misalnya sama-sama lupa ya udah kesepakatan aja. Gimana mau diganti? Kamu diganti berapa? Atau misalnya nggak usah diganti. Atau kalau misalnya saya ganti 100.000, kamu ikhlas nggak? Kalau misalnya digantinya 50.000 ikhlas nggak gitu. Ya kalau misalnya sama-sama ikhlas, sama-sama sepakat ya itu silahkan gitu. Jadi jangan sampai kemudian ada yang merasa dirugikan ya. Kesepakatan tapi dalam hatinya menggerutu gitu. Kalau misalnya sama-sama yang satu ingat, satu lupa, satu ingat harus diingatkan. Oh saya dulu minjem sama dia ini 100.000, maka harus diganti 100.000. Dan juga jangan dimain-mainkan masalah nominalnya. Kalau 100.000, 100.000. Kalau 5.000, 5.000. Kalau 1 juta, 1 juta. Jangan sampai kemudian dia ingatnya 1 juta, kita ingatnya 5 juta. Maka ya kita harus berikan juga sesuai dengan apa yang kita yakini. Makanya itu penting dicatat. Yang hutang 5.000, punya hutang 10.000 itu wajib dicatat. Ya, jangan kemudian meremehkan cuma 5.000, cuma 10.000. Apalagi kalau kita mungkin mikirnya dia kan mungkin orang kaya, dia kan mungkin punya duit banyak, mungkin 5.000 juga nggak berpengaruh. Ya itu juga jangan sampai kemudian membuat kita menjadi terhalang karena masalah kecil itu. Ya, oke. Jadi ya itu apa namanya? Kalau saya pribadi, walaupun mungkin maksudnya 5.000 mungkin nggak terlalu berpengaruh. Tapi kalau misalnya orang itu punya hutang sama saya 5.000 ya tetap ditagih. Itu tinggal bilang kita aja mau ditagih atau mau diikhlaskan itu terserah gitu ya. Makanya di sini ada dalilnya wa in kana dzu usratin fa nadzuratun ila maisarah wa sadaqir lakum in kuntum ta'lamun. Ya, tadi berdalilnya adalah bahwasanya jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, dalam kesukaran ya dalam Baqarah 80, maka berilah tangguhlah sampai dia berkelapangan. Ya, maka tadi ketika dia sempit, ketika dia kesulitan, maka ya udah kita sebagai seorang yang meminjam berikanlah dia kelapangan kalau nggak ada sampai kemudian dia punya uangnya, dia punya kesempatan untuk menggantinya gitu. Selagi dia nggak punya, ya udah silakan. Tapi kita sebagai seorang yang baik hati, diusahakan dulu, ya udah kita kasih ke lapangan atau kita maafkan gitu. Karena kalau Rasulullah apa namanya lebih baik memaafkan gitu.
dan menyedekahkan. Bahkan juga dalam Al-Quran wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan menyedekahkan. Maksudnya memberikan semuanya udah dikasih aja dia itu lebih baik bagimu jika kamu ingin mengetahui. Ya. Jadi tadi kalau misalnya kalian mau mengikhlaskan juga silakan lebih baik. Jadi kan kalau menagih pun juga ya udah nggak masalah, itu hak kalian gitu. Intinya tidak ada yang dirugikan seperti itu. Ya. Oke. Itu adalah contoh daripada kaidah yang pertama. Idza dhaqal amru ittasa'a. Jadi dengan pemahaman terhadap ini, ya, kalian insya Allah udah bisa memberikan contoh dengan contoh tadi, banyak contoh-contoh yang lain, ya, seperti itu. Yang kedua, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang sebelumnya haram. Ulangi ya, ad-daruratu tubihul mahdzuratu. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang sebelumnya haram. Ya. Jadi keadaan darurat itu adalah sesuatu di mana seperti misalnya nyawanya atau agamanya atau mungkin hartanya itu terancam. Ini kondisi darurat. Nyawanya, kemudian agamanya mungkin atau hartanya itu terancam. Maka orang seperti ini dia diperbolehkan untuk mengambil keharaman tersebut, ya. Sesuai dengan sekedar kebutuhannya. Ini ada di termasuk juga di kaidah ketiga juga. Jadi ini kaidah kedua dan ketiga ini sama, ya. Jadi orang yang darurat itu diperbolehkan untuk mengambil sesuatu yang haram, menggunakan sesuatu yang haram, tetapi dengan kadarnya saja, ya. Ketiga, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat harus diukur dengan seperlunya saja, ya. Ya. Jadi apa namanya? Ketika darurat, maka dia diperbolehkan untuk mengambil sesuatu yang haram atau memakan sesuatu yang haram, ya, dengan kadar yang sesuai kebutuhannya saja, gitu, ya. Tidak kemudian menggampangkan, meluas, ya, atau seenaknya, ya, itu nggak boleh. Dalilnya banyak, ya. Dalam surat Al-Maidah, Al-Baqarah ayat 173, innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu hanya mengharamkan, ya, kamu tuh bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan selain nama Allah. Tetapi famaniturra, ini banyak dalam Al-Quran, ya, yang hafal Quran banyak disebutkan kata famaniturra. Itu apa? Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa memakannya, itu maksudnya, atau memakan itu sedang dia tidak mau, ya, maka tidak ada dosa. Jadi ketika dalam kondisi terpaksa, maka dia misalnya terpaksa, maka dia diperbolehkan untuk mengambil bagian tersebut. Juga dalam Al-Maidah ayat 1 ayat 3, barang faman ittara fi makhmasatin ghaira mutajanifin li itsmin fa innallaha ghafurun rahim. Cuplikan ayatnya, ya, maka barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Jadi banyak faman iturra fi makhmasatin ghairu baghin, yaitu maka adalah salah satu daripada keringanan, ya. Contohnya apa? Mungkin udah sering disampaikan bahwasanya orang yang tersesat atau dia terjatuh di tempat yang dia itu benar-benar sunyi, sepi, tidak ada makanan sebagainya, ya, tanpa dia membawa bekal atau kehabisan bekal, ya, maka supaya dia bertahan hidup, ini kebutuhan bukan keinginan, ya. Supaya dia bertahan hidup, maka dia wajib memakan apapun. Kalau dia masih ketemu yang halal, ya alhamdulillah. Jadi kalau misalnya udah nggak ada, maka diperbolehkan. Misalnya dia ketemunya hanya mungkin ada daging babi di situ, atau misalnya ada babi, kemudian terpaksa dia makan. Atau misalnya tumbuhan-tumbuhan yang mungkin haram gitu misalnya, atau tidak menjadi makanan halalnya, maka diperbolehkan untuk makan apapun yang ada di situ, walaupun mungkin seperti daging babi, seperti bangkai dan sebagainya.
itu sekedar untuk kemudian apa namanya memberikan apa namanya kekuatan pada kita gitu. Memang secara naluri kita nggak suka makan bangkai, nggak suka makan darah, nggak suka makan babi, tetapi karena terpaksa ya wajib mau nggak mau kita makan gitu. Maka itu diperbolehkan, tidak menjadi keharaman ya. Maka kayak yang ketiga tadi ya kita perlu ingat bahwasanya al-daruratu tuqaddar biqadariha. Darurat itu diukur seperlunya saja. Ya, jadi ini pelengkap daripada kaidah sebelumnya ya. Keharaman yang dibolehkan itu hanya pada sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalnya tadi kita lagi di hutan, adanya daging babi, bukan berarti kita kemudian makan mukbang sampai kemudian kenyang, tapi kita makan supaya kita ada tenaga. Seperlunya saja. Kalau kita makan kemudian makan lima empat lima potong daging babi misalnya, kemudian kita udah cukup tenaga, maka ya udah cukupi saja itu yang halal di situ. Ya sebagai kemudian kita karena mentang-mentang dibolehkan makan daging babi, kemudian kita oh enak ini ternyata kita kemudian kita masak-masak, kemudian kita apa namanya bahasanya mukbang ya, makan sepuasnya sampai kenyang, maka itu yang tidak diperbolehkan gitu ya. Ya, jadi apa namanya termasuk juga ketika eh, kita lagi makan tersendak, kalau kita makan di jamuannya orang-orang kafir misalnya, kita makan yang halal, kemudian kita keselak, ternyata yang ada cuma khamar, nggak ada air putih, maka mau nggak mau kita makan, kita minum khamar itu supaya kemudian supaya sekedar untuk kemudian menghilangkan seret atau apa namanya meluaskan makanan tersentak gitu, karena kalau kita nggak minum kita akan mati gitu kan tersedak atau karena ngemampet gitu. Kita minum khamar sekedar saja, sekedar untuk kemudian melewatkan atau kemudian untuk membuka jalur. Jangan sampai kemudian kita karena mentang-mentang halal, kita minum sepuasnya itu khamar sampai kemudian mabok dan sebagainya, itu juga tidak diperbolehkan. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, mungkin kalau contoh lain lagi misalnya, em, akhwat misalnya untuk yang terutama ini akhwat ya. Ketika misalnya dia sakit, kemudian sakit badan misalnya, mungkin fisik gitu. Kemudian dia dirujuk ke rumah sakit, yang di mana rumah sakit itu hanya dokter laki-laki, misalnya di kampung, di desa gitu. Maka ya dia diperbolehkan untuk kemudian apa namanya mungkin membuka auratnya sesuai dengan kebutuhan, ya. Misalnya kalau perempuan dia kan nggak boleh membuka jilbab di hadapan laki-laki asing. Maka dalam kondisi ini, misalnya dia sakit kepala atau dia sakit di bagian kepala gitu, yang dimana dia membuka jilbabnya, maka itu diperbolehkan. Tapi hanya sebatas rambutnya saja, tidak boleh kemudian membuka baju dan sebagainya seperti itu. Ya, termasuk juga ya misalnya seperti lahiran. Qadarullah misalnya, ya dokternya hanya laki-laki, bidannya hanya laki-laki, perempuan nggak ada. Kalau ada pun susah jauh, kita kesulitan. Maka diperbolehkan untuk kemudian laki-laki tersebut yang kemudian memeriksanya gitu. Dengan sebatas hanya bagian yang hanya dia butuhkan saja. Dia kemudian ketika lahiran itu ya sudah. Kalau lahiran itu kan dia kan yang dibutuhkan bagian bawah, ya. Walaupun itu bagian yang paling privasi, tapi ketika itu menjadi kebutuhan silakan. Tapi jangan sampai kemudian mentang-mentang diperbolehkan akhirnya kemudian buka baju semua, itu nggak boleh ya. Dia tetap pakai jilbab, tetap pakai baju, tapi yang dibuka hanya bagian bawah. Karena itu hanya kebutuhan. Dia lahiran kan ada dari bawah gitu, nggak mungkin lahiran dari kepala gitu ya. Maka itu di bagian yang diperbolehkan saja, tidak boleh berlebihan ya. Tapi memang diutamakan ya tetap perempuan, apa namanya tetap bidan perempuan gitu ya. Kalau bisa kalau kita memang udah tahu dari awal udah nggak ada bidan apa namanya perempuan, maka diusahakan kemudian untuk kemudian jauh-jauh hari ya kita ke tempat yang memang bidannya perempuan, karena ini mungkin lebih ke masalah kepada mungkin harga diri dan atau mungkin aurat yang memang benar-benar harus diprivasi gitu ya. Jadi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sampai sejauh ini, ada pertanyaan atau ada tambahan, mungkin dipersilakan. Kalau misalnya nggak ada nanti ya seperti biasa nanya-nanya gitu. Oke. Tapi di bagian ini insyaallah paham semua ya. Udah paham ya. Nanti pertemuan selanjutnya nanti akan diperdalam lagi terkait bagian kaidah kubro yang ketiga ini ya.
Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Oke, kalau mau tanya silakan ya. Afan Ustaz izin bertanya, Ya, kalau orang yang daki gunung boleh nggak mengqasar sholatnya dan menjamak? mendaki. Iya Ustaz. Orang yang mendaki gunung, ya, itu dia tidak ada kendala dalam masalah perjalanan jarak, ya, kecuali dia mendakinya di tempat yang jauh, ya. Maka diperbolehkan sebelum berangkat dia untuk kemudian menjamak gitu. Tapi kalau misalnya dia mendakinya di tempat yang memang dia masih bermukim, maka maka diusahakan kemudian untuk tidak usah kosor atau jamak. Karena apa? Karena kalau misalnya di gunung itu, ya, apa namanya, kesulitannya tidak seperti orang di perjalanan. Walaupun mungkin ada yang mengatakan bahwasanya orang yang kemudian dia mendaki itu boleh kosor jamak, tetapi dengan beberapa syarat tertentu, ya. Ya, tetapi para ulama menyebutkan, maksudnya dengan kesimpulan dari para ulama disebutkan bahwasanya ya kalau mendaki itu sebenarnya tidak ada hal-hal yang membuat dia harus menjamak atau kosor, ya. Karena apa? Ketika orang daki itu kan dia naik gunung dan sepanjang perjalanan itu kan dia daerah-daerah yang luas, kemudian perhutanan dan sebagainya, mungkin juga dia pasti bawa air gitu kan. Dia wudhu gampang, ataupun kalau misalnya nggak wudhu pun ada tayamum, debu banyak di situ kan, pasir banyak, kemudian juga tempatnya juga banyak gitu. Dan juga ketika mendaki itu, ya kan dia nggak ada ngejar sesuatu, ngejar perjalanan, tempat sampai dan sebagainya, atau dia dikejar orang, ya. Karena mendaki itu kan dia sebuah sesuatu yang apa namanya, fun, ya, have fun, ya, atau menikmati pemandangan, menikmati alam, ya, pencinta alam lah gitu. Dan juga nanti ketika dia naik ke atas, naik di atas puncak, ya udah itu kan dia berarti apa namanya, lebih nyantai lagi, udah di atas, udah beres-beres dan sebagainya gitu. Nah, jadi apa namanya, apalagi di puncak itu dia banyak tempat-tempat yang memang tempatnya itu rindang, tempatnya itu mungkin seperti goa atau tanah yang mungkin cocok untuk sholat, itu apa namanya, sesuatu yang masih apa menjadi kemudahan gitu. Jadi apa namanya, mendaki itu kalau untuk yang mukim, ya itu diutamakan kalau bisa nggak usah di kosor atau jamak. Tapi rata-rata karena kita mungkin apa namanya, yang di sini mungkin ya, karena gunung yang paling dekat di sini adalah gunung apa itu namanya, Gunung Gede atau Gunung Pangrango, Gunung Salak, itu sebenarnya udah terhitung jaraknya, udah terhitung jamak dan kosor. Jadi kalau kita daki pun usahakan berarti sebelum daki kita udah jamak. Kalau misalnya kita naiknya mungkin misalnya kita naiknya di zuhur, ya, naiknya di zuhur, maka kita di zuhur itu sebelum kita naik itu kita sholat jamak atau jamak dan kosor supaya nanti kita di asar itu kita fokus jalan gitu, ya. Karena kalau misalnya tadi daki tadi dia bukan sesuatu perjalanan yang jauh, kemudian juga bukan sesuatu yang dikejar, kemudian juga kemudian itu banyak, ya, kita bawa air, apalagi bawa air, kemudian juga banyak tempat dan sebagainya seperti itu, ya. Jadi itu ya, ada lagi nggak, Jazakallah Ustaz. ya, apa tadi, tanya atau bukan? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, oke, kalau nggak ada coba saya tanya ke kemarin itu siapa ya, yang di Kelut, Kelut Jati Bening, Jati Bening 4 orang, 6 Ustaz. yang duanya mana, ada yang duanya, ya, seperti yang kemarin pokoknya kalau masih bisa terjangkau kamera diusahakan untuk kemudian muncul, ya. Jadi biar adil bagi yang depan depan kamera dan yang depan kamera.
Jadi supaya sama-sama serius, sama-sama mantau gitu. Karena kalau misalnya yang depan kamera kan dia harus serius, dia harus diem. Nanti yang belakang kamera nanti dia malah sibuk main, sibuk ngobrol, sibuk main HP dan sebagainya gitu. Jadi supaya nanti bisa terlihat. Ya. 6 orang. Berapa? Hmm? Alfansa nggak kedengeran. Berapa? 6 orang. Di Jati Bening berapa orang? 6 orang. Berapa? 6 Ustaz. 6 ya. Berarti maksudnya secara total 6. Memang nggak ada yang sakit atau izin ya. Ya 7 Ustaz. 7 Ustaz. Ya Satu 7 sakit. berarti. 7 izin 1. Iya Ustaz. Izin sakit 1. Iya Ustaz. Izin sakit. Izin sakit. Ya. Izin sakit. Siapa ya izin sakit? Malika Ustaz. Terus kelut. Mana kelut? Berapa? Kok nggak ada orang? Kelut berapa? 4 orang. Berapa? 4 orang. Totalnya 4. 4 atau yang ada 4? 4 orang. Mana 4-4-nya? Kelut. Cukup. Mana mana yang keempat mana? 3 apa 4? Oh, kelut 4 ya. Jadi Jati Bening 6. Mana kelut? Kelut 4. Al-Islam Iya Ustaz. 18. Ada berapa yang ada? 20, satunya sakit jadi 19 Ustaz. 30. 20. Kok jadi 20? Tambah 20. Ustaz. Kemarin 20 juga ya? Ustaz. Hah? Iya Ustaz. Bentar. Kalau yang lagi ditanya dinyalain aja terus kameranya apa? Suaranya 20. Yang sakit berapa? Yang sakit satu Ustaz. 19 berarti. Iya. Siapa? Hana. Hah? Anak baru. Hana, anak baru Ustaz. Anak baru. Anak apa? Anak baru. Anak baru Ustaz. Namanya siapa? Hana. Anak. Hana. Raihana. Oh, Raihana. Raihana namanya. Oh. Udah. Nah, Siapa yang belum tadi oh ya, Mozart ya, Mozart nggak ada. Yang Mozart pindahnya kemana? Ke Kelut bukan? Halo?
Iya, Enggak, Ustaz. enggak, nanya yang kelut, yang kelut. Ah, Ustaznya ketawa. Yang kelut. Halo? Kenapa kelutnya enggak ada suara? Halo? Ya udahlah, biarin lah. Ya kemarin bilangnya mau ke kelut. Enggak tahu ini di perjalanan atau udah nyampe gitu. Atau masih beres-beres. Kalau masih beres-beres kan harusnya masih bisa ikut. Eh, Belum datang, Ustaz. Hah? Belum datang. Apa? Belum datang, Ustaz. Ini kelutnya gimana sih ini? Udah satu audio, satu video, tapi nggak ada yang jelas. 6, 4, 20, 20, 30, 38. Dah, ya Allah. Oke. Nah, ini itu aja dari Ana. Nanti harap diperhatikan lagi terkait tadi kehadiran, kemudian tadi kamera, ya untuk yang masih terjangkau ya diusahakan semuanya gitu. Dan kalau misalnya lagi interaksi, biar apa suaranya dinyalain, supaya nanti nggak main mati mati apa namanya mati nyala gitu. Oke. Karena susah. Memang kalau online ini agak susah gitu. Susahnya apa? Sistem, kemudian perangkat, dan juga masalah interaksinya itu. Jadi kalau misalnya lagi ditanya, ya ya udah nyalain terus sampai kemudian selesai ditanya gitu. Oke. Itu aja dari Ana. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti pekan depan masih kita merojah lagi, terkhususnya apalagi dari Mozart kan belum ada gitu. Ya, soalnya kita merojah lagi. Demikian dari Ana. Tutup dengan doa kafatul majelis. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu khairan katsiran. Ustaz. Ya, Om. Pamit ya. Ya, Fon.